Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Walaupun market sedang miris, tapi kalian tetap santuy. Yang penting tuh bahagia dulu lah, karena kebahagiaan kesehatan itu adalah prioritas pertama daripada yang lain. Bener nggak? Iyalah. Percuma kalau banyak duit tapi kita nggak sehat. Makanya alhamdulillah Hirobbil Alamin masih diberikan kesehatan. Walaupun masih sangkut beberapa koin, ya sudah lah ya, biarkan saja lah ya. Jadi waktu itu saya beli Shiba itu berapa ya, di video saya sebelumnya itu. Dan ternyata semakin turun dan akhirnya saya cut loss. Karena banyak sekali food yang beredar, akhirnya Bitcoin tidak kuat minggu ini, kembali lagi ke 33.000 aja nggak kuat minggu ini. Nih, kalau kita lihat di trading view nih, waktu itu saya bisa entry di 0,069 kalau nggak salah, 690. Dan dia makin short, akhirnya saya cut loss di 0,6 berapa ya. Karena ini kayaknya trennya masih bakal turun ini nih. Ini mungkin bisa ke area 0,604. Nih, kalau kita lihat trennya dia masih tren turun. Jadi kemungkinan dia masih bisa menyentuh area support di sini ya. Area terendah dia ketika 2 bulan yang lalu ini, dia bisa menyentuh area support dia di sini di area 0,604. Trennya masih turun ini ya, karena mengikuti harga Bitcoin banyak sekali foodnya. Oke, ini salah satunya saya muat beritanya ya. Nah, kripto gagal sepenuhnya sebagai sistem pembayaran Ketua Fed Powell. Nah, sebelumnya saya jelaskan, Ketua Fed Powell itu adalah kalau di tempat kita itu sebagai ketuanya DPR, ketua DPR lah ya. Nah, jadi kemarin itu ada semacam rapat lah begitu lah. Nah, saya baca aja di inti-intinya. Ketua Federal Reserve Jeremy Powell mengatakan bahwa cryptocurrency telah benar-benar gagal sebagai sistem pembayaran dalam kesaksian di hadapan Komite Perbankan Senat. Dia juga membahas regulasi stablecoin dan kemungkinan dolar digital. Powell mengklaim bahwa CBDC akan meniadakan kebutuhan akan cryptocurrency dalam kesaksian kemarin. Nah, jadi kemarin itu dibahas kongresnya. Nah, dalam kemarin itu pembicaraan ini intinya, dengan cryptocurrency bukan karena mereka tidak bercita-cita menjadi mekanisme pembayaran. Itu karena mereka benar-benar gagal menjadi satu, kecuali untuk orang yang menginginkan anonimitas, tentu saja untuk alasan apapun. Terus dia berkomentar juga di sini, tidak akan ada membutuhkan cryptocurrency jika ada dolar digital yang beredar sebagai bagian dari kesaksian yang sama. Jadi inti dari ketua DPR ini, jadi di Amerika Serikat ini sedang mengembangkan dolar digital di CBDC-nya, dan dia di situ akan mendukung penuh dari dolar digital tersebut sebagai alat pembayaran. Oke, selain berita foodnya, saya juga akan berita bagusnya. Dan ini adalah berita bagusnya biar seimbang ya. Jadi saya sebelum bahas Shiba, saya akan memberitahu kenapa market hari ini sepertinya setiap weekend selalu berdarah. Oke, Bank of America menyetujui perdagangan perjangka Bitcoin untuk beberapa klien di sumber. Jadi ini adalah berita yang terbaiknya. Kita baca beritanya ya. Bank of America, bank terbesar kedua di Amerika Serikat, telah menyetujui perdagangan berjangka Bitcoin untuk beberapa klien menurut 2 orang yang mengetahui masalah tersebut yang berbicara dengan secara anonim. Kalau demo dari CME Bitcoin Future diluncurkan pada tahun 2017 pada bulan Mei, CME meluncurkan produk berjangka mikro Bitcoin dalam upaya untuk memanfaatkan rally harga Bitcoin. Nah, jadi Bank of America ini sudah menerima kliennya untuk melakukan perdagangan Bitcoin. Nah, tapi minatnya pada bulan ini tidak sama seperti bulan April ya. Jadi waktu bulan April itu minatnya itu sampai 27,3 miliar dolar. Dan pada bulan ini tuh turun sampai 59%, itu sebesar 11,3 miliar dolar. Jadi sangat turun drastis ya gara-gara Bitcoin turun. Jadi minat untuk invest di Bitcoin agak berkurang dan masih belum berani untuk melakukan buy. Oke. Nah, ini dia, saya akan membahas berita tentang Shiba. Jadi hati-hati scammer menggunakan iklan di Google Ads. Tandai ini untuk menghindari kebingungan shibaswap.com. Nah, jadi ini ya saya jelaskan. Jadi di sini ada yang lebih persis lagi dengan Shibaswap, itu alamatnya adalah shibaswap.com. Tapi yang membedakan adalah ada titik-titik di atas ini. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini. Dan dia juga sudah diiklankan oleh Google AdSense. Coba bayangkan kalau kalian cari di Shibaswap, ini paling atas di sini ada nih. Padahal yang resmi ini adalah ini ya, Shibaswap yang ini ya. Nih coba saya hapus lagi. Ini adalah yang resmi, yang ini. Dan ini adalah yang palsu. Padahal dia di sini sama-sama menggunakan bahasa Shibaswap.
.com. Yang membedakan adalah di sini A-nya ada titik, kemudian A yang satu lagi ada titik. Nah inilah kan bahaya banget kan. Nggak, hampir kalau misalkan kalian nggak teliti pasti nggak bisa membedakan mana yang asli atau yang palsu. Ini sangat bahaya sekali. Makanya saya belum berani saya menggunakan Shiba Swap untuk melakukan pembelian Shiba. Lebih baik yang sudah jelas aja lah, seperti di Binance atau di Indodax atau di toko kripto atau di Hotbit yang memang sudah lama terlebih dahulu adanya si Shiba Inu. Nah ini dimuat sampai dimuat berita juga, Shiba Inu berbasis koin Shiba Swap adalah scam. Waspadalah Shiba Informer. Nah ini yang tadi saya jelaskan. Jadi dia menggunakan ini nih, A-nya ada titiknya ini sampai dimuat di berita. Ini hati-hati banget, ini bahaya banget ini. Karena dia sampai diiklankan oleh Google AdSense saja dan dapat meyakinkan orang-orang untuk membuka website tersebut. Nah, ini kabar terbaik lagi adalah untuk Shiba. Jadi Shiba sudah bisa dilakukan pembelian di SteelX ini pokoknya, SteelX. Nah, ini adalah salah satu exchange kripto juga. Jadi Shiba semakin melebarkan sayapnya. Nah, di sini ada giveaway untuk Shiba Army. Nah, ikuti giveaway si bilioner kami untuk memenangkan 1 miliar Shiba dan Cakadulu dari Voyager. Untuk memenuhi syarat, ikuti Invest Voyager di Twitter dan Instagram, kemudian 2 retweet dan tag 3 teman kamu. Dan untuk satu pemenang itu sebesar 1 miliar Shiba. Wow! 1 miliar Shiba, dan 10 pemenang yang beruntung akan mendapatkan 10 juta Shiba. 1 miliar Shiba itu sekitar berapa ratus juta gitu ya. Karena saya memiliki Shiba ini 440 juta. Coba kita lihat ya di Hotbit ya. Oke, ini di Hotbit saya mau buka wallet saya. Wih, turun bau banget, Tapi nggak apa-apa, ini sih saya masih untung karena saya beli waktu itu masih $33 nih ya. Saya beli $33 itu 490 ribuan ya. Bisa dapat segitu. Waktu itu pernah menyentuh di area 9 ribuan nih. Kalian bisa lihat. Ini yang saya screenshot adalah waktu itu 8.492. Ini yang 7.900, yang 9.800 nggak saya screenshot karena pikir saya bakal naik lagi. Waktu itu gara-gara si Shiba ini listing di Binance dan harganya sampai 0,4 rupiah. Wow. Jadi kalau ada beberapa kolom komentar, bang, lu ini kenapa bahas Shiba terus? Jangan-jangan lu ini nyangkut yang kalau nyangkut yang enggak lah. Tapi saya berharap Shiba ini kembali lagi ke 0,4 rupiah. Biar saya nyeselnya kemarin tuh kenapa waktu naik sampai 0,4 rupiah sampai 150 juta itu kenapa nggak saya tarik. Nah itu saya buat keselnya Shiba itu. Tapi oke lah, itu tetap bersyukur, alhamdulillah ya. Nah ini yang saya buka tadi ini adalah dari Toro Hairboy. Maksudnya dia ini ngasih tulang buat manggil si anjing, si guguk. Nah yang kita tunggu ini adalah si Shiba. Ini harapannya adalah Shiba. Apakah benar atau tidak, kita tunggu aja ya. Karena tentang berita hebohnya dia bakal ada di eToro itu sudah heboh oleh dari Shiba Army semuanya. Dan yang membuat penasaran dia si eToro ini selalu memberikan tulang-tulang. Apakah dia bakal memanggil Shiba atau bagaimana? Kita tunggu aja ke depannya. Oke, kalau kita lihat di CoinMarketCap, harga Shiba Inu saat ini adalah 0,09. Wow, agak dalam dikit lah ya. Kemarin tuh 0,012 kemarin ya. Sekarang 0,09. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Ini ada sudah certik, dia mantep. Kemudian holdernya, wow, holdernya hampir sudah mendekati 600 ribu. Jadi pada saat ini ketika marketnya sedang bearish, banyak mereka yang melakukan pembelian. Ini kemarin aja 591 ribu, berarti naik hampir sekitar 1000-an orang yang beli. Karena udah beberapa hari ini terjadi penurunan yang sangat signifikan gara-gara Bitcoin gak kuat ditembus di area 33 ribu dalam minggu ini. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Selalu gunakan uang aman dan santuy. Jadi apabila kalian dalam keadaan bullish, kalian tuh tetap tenang dan santuy. Oke, terima kasih.